Terus ditambah kuahnya ini, itu yang bikin martabak ini makin lezat. Bismillahirrahmanirrahim. Be happy for this moment. Welcome to the family, as I am. Halo, apa kabar? Kembali ketemu di vlog Reza in Holland. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini aku udah siap-siap untuk membuat kulit martabak kari. Jadi hari ini kita akan bikin martabak kari pakai daging dan juga pakai kuah yang terbuat dari kentang. Jadi saksikan vlog hari ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita langsung lihat bahan-bahan yang sudah aku persiapkan di atas meja. Di sini aku punya 300 gram tepung terigu, 2 butir telur ayam, tapi yang kita ambil bagian putihnya saja. 6 sendok makan minyak goreng, 100 ml air putih biasa, dan garam halus. Oke, yang pertama cara membuat adonannya. Kita akan mencampurkan 300 gram tepung terigu. Ini tepung terigunya aku beli merek paten ya. Jadi kita langsung campurin ini dengan 2 putih telur ya. Jadi airnya cukup 100 ml. Jadi kita langsung campurin aja ini. Kita tambahkan putih telur ya. Jadi putih telurnya langsung kita masukkan ke sini. Dan berikutnya kita masukkan garam. Jadi garamnya tuh dikira-kira aja berapa asinnya ya. Untuk berikutnya kita akan mencampurkan air putih ini sebanyak 100 ml dan ini sendok minyak goreng kita siapkan sebanyak 6 sendok makan ya. Tuh gini. Nah, jadi cara mencampurnya kita akan masukkan satu persatu. Jadi tidak sekaligus kita adon ke dalam tepung ini, tapi kita akan masukkan secara bergantian sedikit demi sedikit. Jadi aku akan ambil sarung tangan dulu. Ini sarung tangannya agak kegedean sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Pertama kita campurin dulu tepung dan putih telurnya ya. Ya, ini campurin dulu sampai benar-benar rata. Nah, kita masukkan sekarang air putihnya, tapi kita masukinnya itu sedikit demi sedikit ya. Jadi tidak dimasukin secara sekaligus. Kita masukin juga minyaknya. Jadi gantian, jadi bu air putih sama minyak goreng. Tuh, kita masukin ke sini. Udah 1 sendok. Kita pakainya 6 sendok. Diulek lagi. Nah, jadi ini proses membuat martabak kari ini kulit ini agak lama karena kita harus mendiamkan adonannya itu ke dalam rendaman minyak minimal selama 3 jam. Jadi kita lakukan sampai airnya habis dan sampai jumlah minyak goreng itu 6 sendok ya. Kalau nggak mau pakai putih telur juga bisa, ya. Tapi airnya tuh harus 150 ml untuk 300 gram tepung. Nah, jadi karena aku pakai putih telur, jadi airnya cukup 100 ml ya, karena aku anggap aja 50 ml-nya tuh dari putih telur. Tuh lihat adonannya tuh mulai agak kalis. Ini apalagi udah mau puasa ya. Biasanya tuh kan ide-ide jualan itu harus kreatif. Atau mungkin yang mau untuk lebaran juga nggak apa-apa. Ini kayaknya mesti duduk di lantai ya. Karena kalau ngadon di meja capek. Karena mesti pakai tenaga ini. Supaya adonannya tuh kalis. Karena memang harus dibanting-banting. Dan adonannya tuh memang udah nggak lengket lagi tangan. Jadi kalau duduk kayak gini tuh kayaknya lebih praktis. Aku tuh inget kalau di Bengkulu zaman dulu. Nyokap aku kalau bikin kue itu langsung di lantai dianya. Nggak ada ceritanya duduk di meja. Karena lebih cepet kerjanya. Nah, ini kalau dilihat nih sekarang nih, ya. Ini adonannya tuh semakin lama tuh semakin bagus. Kalau udah nggak lengket lagi di tangan, berarti adonannya tuh udah pas, udah kalis artinya. Itu juga di wadah kan udah hampir bersih, nggak ada lengket-lengket lagi. Nah, ini kita diamin dulu sebentar, kita tutup pakai kain. Nanti setelah itu adonannya kita akan bagi-bagi kecil-kecil, baru setelah itu kita rendam di dalam minyak. Ini sedikit lagi. Ini adonannya sudah kalis, jadi
Kita akan diamkan dulu supaya adonannya bisa mengembang. Kita tutup atasnya dengan kain nanti sekitar 30 menit dan setelah itu baru kita bagi kecil-kecil. Tuh, lihat bagus banget nih adonannya. Yuk, sekarang kita tutup adonannya ya. Adonannya kita tutup dulu. Kita biarkan selama lebih kurang 30 menit. Ini hasil yang sudah kita bikin. Nah, ini akan kita bagi-bagi kecil-kecil. Jadi tergantung mau seberapa besar kalian buat adonannya. Kita akan bagi-bagi. Harusnya itu ada apa namanya? Ada alat khusus untuk bagi-baginya, tapi nggak apa-apa lah. Pakai ini juga bisa. Nggak apa-apa gini. Terus kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Jadi ini harusnya tuh ditimbang ya supaya bagus. Nah, sekarang kita akan mencampurkan minyak goreng ke dalam adonan ini. Dan ini yang harus direndam selama lebih kurang 3 jam. Jadi semua permukaan ini harus kerendam ya. Jadi nggak penuh sampai penuh. Yang penting permukaan atasnya ini ketutup sama minyak goreng. Tuh, aku taruh kayak gini. Semuanya sudah direndam pakai minyak ya. Jadi kalau seandainya mau irit-irit minyak, karena ini tempatnya kan gede ya. Jadi kalau tempatnya lebih kecil, jadi minyaknya juga nggak begitu sebanyak ini. Nah, untuk dagingnya aku sudah beli daging giling. Jadi nanti tinggal ditumis sama bawang bombay dan bawang putih. Aduh, perih mata. Bawangnya masih segar. Campur sama bawang putih. Terus kita masukin dagingnya, dan untuk bumbunya aku cuma pakai bumbu ini. Jadi ini bumbu ini penting banget untuk bikin martabak kari ya. Bumbu kambing, namanya bumbu kambing, tapi bukan bumbu untuk kambing ya. Jadi bumbu ini bisa untuk bakar rendang, bisa untuk makan martabak kari, nasi goreng kambing, gulai nangka, semuanya enak ya. Jadi pakai bumbu ini. Kita tumis dulu dagingnya. Dan sekarang kita masukin bumbu kambing. Jadi ini cukup kira-kira 1 sendok makan, tergantung berapa banyak daging yang kita pakai. Dan kalau kita menggunakan bumbu ini nggak perlu lagi dipakai merica ya, karena semuanya sudah ada di dalam bumbu kambing dari Abdoput ini. Jangan lupa cap udang. Kita tinggal tambahin garam, masukin penyedap. Kalau yang suka pakai penyedap atau masukin kaldu, tinggal tambahin kaldu di sini. Karena kalau bumbunya udah pas ya, asinnya udah cukup, kita sekarang tinggal dinginkan lagi ini sebelum kita campurkan dengan telur ayam atau telur bebek. Boleh pakai telur bebek ya. Sekarang aku siapkan 4 buah telur. Aku masukin ke dalam daun bawang. Ini langsung kita aduk. Dan berikutnya kita masukkan daging tadi. Semuanya ke dalam kocokan telur dan daun bawang. Diaduk jadi satu. Oke, sekarang kita ambil adonannya dari sini ya. Dan kita tinggal taruh di atas meja yang bersih seperti ini ya. Dan tinggal diratakan adonannya. Tinggal diratakan seperti ini. Dan kita tinggal taruh di atas wajan. Tuh. Tinggal ditambahi isinya. Dan langsung ujung kiri, ujung kanannya tuh kita tutup dengan sisa adonan.
dan langsung kita balikin. Tuh. Nah, martabaknya udah matang dan sekarang aku mau bikin kuah karinya. Jadi ini adalah bumbu lengkap ya, bawang putih, bawang merah, jahe, cabai, kunyit, serai. Itu semuanya di blender. Tadi nggak sempat bikin videonya karena kelupaan. Karena ini juga udah sore. Dan di sini aku juga rebus kentang. Ini nanti kentangnya aku akan dihaluskan sedikit tapi masih agak kasar, terus dimasukin ke dalam kuah santan ini. Nah, jadi ini untuk kuah siraman martabaknya. Ini kuahnya agak kental sedikit ya. Dan ini kentang yang sudah direbus. Aku kalau gini tuh langsung bikin, campur teri enak kali ya. Lupa kalau harus bikin martabak kari. Akhirnya guys, selesai juga ini martabak karinya. Dan saatnya sekarang untuk mencicipi apa yang udah aku masak hari ini. Oke, kita cobain ya martabaknya ya. Tuh, isi dalamnya tuh seperti ini. Jadi kalau pakai telur bebek, dia tuh akan lebih mengembang. Tapi karena aku pakai telur ayam, tapi nggak apa-apa. Penting rasanya enak. Siram kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah enak nih pakai kuahnya. Rasa karinya itu dapat banget ya. Itu kita dapatnya dari bumbu kambing dari Abdul Food. Kuah lagi enak nih. Terus ditambah kuahnya ini, itu yang bikin martabak ini makin lezat. Tuh. Kalian juga bisa pakai kulit lumpia, tapi kalau kulit lumpia itu nanti dia akan keras ya. Beda kalau bikin kulit seperti ini. Ini benar-benar mirip yang kalau kita beli martabak telur di luaran. Benar-benar enak. Saya suka. Makasih semuanya ya sudah nonton vlog hari ini. Ketemu lagi di vlog Rizky Anulhan berikutnya. Dadah. Be happy for this moment. Welcome to the family as I am.